Pemirsa, sejak hari Senin kemarin kami Apa Kabar Indonesia Malam ini sudah menyajikan bagaimana perjalanan timeline para pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilpres 2024, mulai dari pasangan Anies Baswedan dan Caimin, kemudian Ganjar dan juga Mahfud. Dan sekarang hari ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana perjalanan timeline pencapresan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kita juga bersama dengan pengamat politik kita, yaitu Mas Hoirul Umam. Mas Hoirul Umam bergabung lagi bersama kami. Selamat malam. Malam Mbak Inta. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu pemirsa, juga termasuk diantaranya kita akan menyajikan bagaimana timeline pencapresan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka tentunya pada saat pertama kali mulai dari tanggal 12 Agustus 2022 pemirsa. Kami akan hadirkan di screen tepatnya pada tanggal 12 Agustus pada saat itu pemirsa Prabowo Subianto ini dideklarasikan atau didukung, didengung-dengungkan oleh relawan dan juga tentunya para pendukungnya. Kemudian juga pada 10 Mei 2023 PKB ini resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Kita tahu bersama PKB ini juga hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PKB Faisal Riza. Tanggal 19 Mei 2023 Prabowo ini bertemu dengan Gibran di Angkringan Solo, dan tapi saat itu menegaskan tidak ada agenda khusus dalam pertemuan. Barulah kemudian pada 13 Agustus Golkar dan PAN bergabung dalam koalisi Gerindra. PKB tidak hanya berkoalisi, mereka juga menyatakan dukungan pencapresan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. PKB, Golkar dan juga PAN. Bahkan kemudian adanya penandatanganan piagam koalisi mendukung Prabowo. 4 parpol ini resmi mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjadi Capres di pemilu 2024. Dan soal Cawapres, masing-masing parpol juga sepakat untuk berdiskusi lebih intens lagi. Namun kemudian pemirsa, pada tanggal 2 September, Caimin ini mendeklarasikan diri sebagai Cawapres Anies Baswedan. Di tengah-tengah terjadi perubahan secara sepihak, juga kita ingat bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menetapkan Caimin sebagai Cawapres Anies. Kemudian ini berujung pada tanggal 17 September, SBY, AHY, Ibas ini datang bertemu Prabowo di Hambalang. Bahkan disebutkan juga oleh Prabowo bahwa SBY dan juga dirinya menghasilkan keputusan yang bagus soal arah dukungan Partai Demokrat untuk pencapresan Prabowo Subianto. Langsung kita berdialog dengan Mas Hoirul Umam. Ini kan kita sudah lihat sekilas perjalanan ya, bagaimana Prabowo Subianto awal mulanya sampai didengungkan, dideklarasikan sebagai Capres, melihat dukungan yang cukup banyak dari partai 4 parpol, dari PAN, Golkar, kemudian juga dari Demokrat bergabung, dan juga ada partai lainnya yang kita tahu. Artinya dari sisi mesin partai politik ini sudah kuat sekali Prabowo, dan ditambah lagi dengan Gibran, otomatis ada Jokowi efek juga. Gimana melihatnya, Mas? Ya, Wanita, saya pikir apa yang terjadi dalam proses pembentukan komposisi Prabowo Gibran memang mengalami situasi up and down. Kita tahu tadi di fase awal Pak Prabowo sendiri sempat muncul sebagai capres dengan dideklarasikan Gerindra dengan juga PKB. Tetapi di saat yang sama kemudian ada satu titik pisah di momentum September karena situasinya berbeda. Tetapi terlepas dari itu, ketika kemudian pada momentum yang sama terjadi akumulasi kekuatan. Sehingga kemudian per hari ini kalau kita bicara tentang akumulasi kekuatan, maka Prabowo Gibran memang mengantongi angka dukungan tertinggi. Kalau misal kita merujuk pada jumlah kursi di parlemen, maka ada sekitar 45%, disusul oleh pasangan Amin di angka 29% dan juga Ganjar Mahfud di angka sekitar 25%. Nah, tetapi memang di sisi yang lain ada hal-hal yang cukup menarik. Kalau misal kemudian dihitung, ada 2 tokoh yang barangkali perlu untuk diperhitungkan. Pertama adalah Presiden RI ke-6, ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono di sana. Yang kedua, ada Presiden RI ke-7, yaitu Pak Joko Widodo. Artinya apa? Ada 2 presiden
di belakang Pak Prabowo. Berarti semakin kuat dong dukungannya, Mas? Justru itu, ini yang kemudian seolah mencoba untuk diklaim oleh teman-teman di Gerindra misalnya, hadirnya kekuatan triumvirat yang kemudian menjadi akar kekuatan yang cukup masif di dalam upaya mengkonversi basis dukungan itu menjadi kemenangan ke depan. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah modal yang cukup positif, meskipun tentu pasangan Prabowo-Gibran tetap harus mengantisipasi beberapa hal. Karena ada sejumlah catatan misalnya terkait dengan isu kontroversi Mahkamah Konstitusi. Per hari ini juga sudah dibentuk mulai ada majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi, kemudian narasi-narasi yang dibangun oleh rival-rival politik terkait dengan isu politik dinasti dan lain sebagainya. Semua itu harus dimitigasi dengan baik oleh Prabowo Gibran, sekaligus Gibran dan juga Pak Prabowo harus betul-betul disiplin. Karena pertarungan ide, wacana, narasi, visi, platform itu bukan hanya di debat capres dan juga cawapres, tetapi dalam setiap momentum ketika mereka berhadapan dengan rakyat, mereka turun ke daerah, mereka akan diikuti oleh berbagai macam masyarakat dengan segmen yang berbeda, termasuk media. Kalau ada slip of tongue, bahkan slip of mind, itu berpotensi mendegradasi. Belajar dari apa yang terjadi di Mas Ganjar. Kita ingat Mas Ganjar itu merajai survei selama tahun 2022. Kemudian termasuk di awal 2023. Tetapi hanya berbeda pada konteks narasi dan juga positioning terkait dengan U20. Maka kemudian terjadi koreksi cukup signifikan. 1 minggu turun sekitar 8%. Itu angka yang cukup signifikan dan bertahan sampai sekarang. Artinya apa? Siapapun capres, cawapres harus betul-betul disiplin. Masing-masing akan menunggu titik lemah. Kalau mereka bisa disiplin, tentu akan tampil secara kompetitif. Oke, itu tadi analisa dari Mas Chairul Umam. Kita ingat bersama bahwa nama Gibran Rakabuming Raka ini kemudian juga santer didengung-dengungkan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Kita akan kembali flashback ke belakang pada tanggal 12 Agustus 2022, pemirsa, tepatnya pada saat itu mencuat wacana menyandingkan Gibran ini sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Ini tepatnya pemirsa pada bulan September 2023. Pada saat itu banyak kemudian yang mengungkapkan Gibran ini disanding-sandingkan dengan Prabowo Subianto sebagai cawapresnya. Tanggal 21 September pemirsa, Partai Demokrat ini juga resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai capres, di mana ini dari Ketua Umum Partai Demokrat, AHY sendiri juga langsung kemudian mendeklarasikan dan juga menyampaikan di dalam pidatonya. Kita ingat bersama ini pada tanggal 21 September 2023. Selanjutnya juga pemirsa, kita lihat bersama kemudian ada banyak dukungan-dukungan dari partai politik yang semakin besar, termasuk diantaranya adalah dari PSI. Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, kemudian bertandang ke rumah Prabowo Subianto, ke kediaman Prabowo Subianto, tepatnya di Kertanegara. Bahkan kita ingat bersama penyambutan langsung dari Prabowo Subianto, marching band, kemudian juga ada iring-iringan yang menyambut Partai Solidaritas Indonesia dan juga Kaisang Pangarep untuk diterima di kediamannya di Kertanegara. Pada tanggal 13 Oktober 2023, pemirsa, pertemuan Ketua Umum Partai Koalisi Prabowo di Kertanegara. Kita ingat bersama juga seluruh Ketua Umum Partai Politik pendukung Prabowo Subianto ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Ini kemudian bertemu dan juga mengadakan rapat konsolidasi bersama untuk mendukung Prabowo Subianto. Lalu kemudian yang kita ingat juga adalah Projo resmi juga mendukung Prabowo Subianto. Ini tepatnya barisan relawan dari Pro Jokowi. Setelah sebelumnya mereka ini juga menggelar Rakernas yang juga dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Lalu kemudian Projo ini juga turut mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto. Kemudian kita akan beralih ke tanggal 16 Oktober pada saat MK membacakan putusan judicial review, di mana saat itu putusan menyebutkan cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu baik sebagai DPD, kemudian juga DPR, gubernur ataupun wali kota dapat mencalonkan diri sebelum atau meskipun belum berusia 40 tahun. Barulah kemudian pemirsa pada tanggal 22 Oktober Prabowo Subianto mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Ini dia sekilas perjalanan dari
Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Nanti kita juga akan membahas bagaimana kemudian elektabilitas berdasarkan hasil survei dari Prabowo maupun baik dari Gibran selama beberapa bulan terakhir. Kita akan bahas juga bersama dengan Mas Hoirul Umam sesaat lagi pemirsa, kami kembali.